Indonesia adalah gugusan pulau terbesar di dunia dan penghubung antar pulau mayoritas masih menggunakan akses laut. Padahal waktu tempuhnya lama dan beresiko karena faktor alam. Untuk menunjang pembangunan dan perekonomian antar pulau, diperlukan jembatan sebagai akses paling efisien. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga telah menggelontorkan anggaran sebesar 731 miliar rupiah. Dana ini untuk pembangunan Jembatan Merah Putih di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Jembatan Merah Putih membentang di Teluk Dalam Pulau Ambon, menghubungkan Desa Rumah Tiga atau Poka di Kecamatan Sirimau pada sisi utara, dan Desa Hativi Kecil atau Galala di Kecamatan Teluk Ambon pada sisi selatan. Dan Jembatan Merah Putih kini telah menjadi ikon Kota Ambon. Pembangunan jembatan memiliki arti penting bagi kelancaran transportasi masyarakat. Salah satunya menuju Bandara Patimura. Sebelumnya membutuhkan waktu 1 jam lebih memutari Teluk Ambon. Kini hanya 30 menit untuk sampai bandara. Jembatan terpanjang di Indonesia Timur ini memiliki panjang 1.140 meter. Terbagi menjadi 3, yaitu jembatan pendekat di sisi utara, jembatan pendekat di sisi selatan, dan jembatan utama. Jembatan ini merupakan tipe jembatan khusus dengan sistem beruji kabel atau cable stayed, dengan jarak antara pylon sepanjang 150 meter. Waskita Karya terus mencari solusi dan metode yang tepat dan mencegah kelongsoran dan memperkuat fondasi jembatan. Keterbatasan dan penyediaan material di Kota Ambon menjadi tantangan tersendiri. Material harus didatangkan dari luar kota lain. Pengaturan stok material membutuhkan manajemen yang baik supaya dapat memenuhi kebutuhan sesuai jumlah yang dibutuhkan, sesuai tahapan dan waktu yang tepat. Kawasan Pulau Ambon adalah kawasan yang rawan gempa tektonik. Karena itulah konstruksi jembatan harus memperhitungkan kondisi geografis dan geologi. Tantangan terberat dalam mengerjakan Jembatan Merah Putih adalah ketika terjadi gempa yang menyebabkan perubahan geometri. Keadaan seperti ini yang membuat pengerjaan harus dihentikan karena proses menyambung akan mengakibatkan timbulnya deviasi 15 cm yang secara teknis tidak boleh terjadi. Pasca gempa, tim Waskita dan Komite Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan Indonesia serta tim terkait melakukan analisis untuk kemudian menentukan metode dan cara yang terbaik dalam melanjutkan pekerjaan konstruksi. Untuk konstruksi lantai jembatan, Jembatan Merah Putih memiliki tipe suspension bridge cable stay dengan konstruksi baja struktur pada lantai jembatan, dan ini yang pertama di Indonesia Timur. Pengerjaan dek jembatan dilakukan dengan pemasangan baja struktur pada pier table secara bertahap. Pengecekan kondisi geometri pada kedua sisi pylon, di mana pengukuran ketepatan deviasi antara kondisi aktual dan kondisi desain dilakukan dalam satuan milimeter. Kementerian PUPR juga membangun kantor pemeliharaan bertujuan untuk menunjang terselenggaranya pemantauan dan monitoring kondisi struktural Jembatan Merah Putih. Demi tingkatkan keamanan, jembatan dipasangi beberapa sensor. Di antaranya sensor pengukur gaya kabel, yaitu sensor elektromagnetik, sensor pengukur kecepatan dan arah angin, sensor kemiringan pylon, sensor pengukur getaran dan frekuensi instruktur, sensor pengukur getaran gempa, dan sensor pengukur ambien temperatur. Dari kantor pemeliharaan, kondisi jembatan dapat terus dimonitor di layar besar atau display wall secara menyeluruh.
sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan ataupun perbaikan jika terjadi kerusakan atau hal lain yang mengancam keselamatan jembatan. Kantor pemeliharaan juga akan dijadikan tempat pembelajaran bagi profesional dan masyarakat yang ingin tahu mengenai jembatan. Selain itu, juga disiagakan 1 unit truk Mobile Bridge Inspection dilengkapi dengan lengan ayun yang mampu mengangkut petugas untuk melihat bagian bawah jembatan, sehingga memudahkan aktivitas preservasi jembatan. Pembangunan jembatan Merah Putih telah mencapai tujuannya, yakni menunjang fungsi kawasan di Teluk Ambon sesuai dengan tata ruang Kota Ambon.